Tahun ini kami mengingatkan agar dijadikan tahun yang indah di dalam keluarga. Jangan sampai ada seorang istri yang zalim. Jangan sampai ada suami yang zalim. Karena itu akan menjadikan keluarga atau rumah tangga menjadi tidak nyaman. Ujung-ujungnya adalah hilangnya kasih sayang. Dan akan berubah suasana menjadi suasana yang panas. Sehingga menjadi sehingga menjadi rumah yang tidak sehat untuk tumbuh kembangnya anak-anak di dalam rumah tersebut. Sehingga muncullah anak-anak yang mentalnya tidak sehat, pikirannya tidak sehat. Pergi kemanapun dia tidak sehat. Karena hidup dari rumah yang tidak sehat. Ini para suami kan Anda harus sadar. Anda punya tanggung jawab berani menikah. Anda berusaha mencari nafkah. Anda mencari nafkah wahai suami. Dan ini harus tanggung jawab dalam hal ini. Kalau ternyata Anda menemukan ketidakmampuan, karena Anda sakit, atau mungkin Anda bangkrut, sudah berusaha semaksimal mungkin bangkrut, maka istri berperan adalah hal yang sah dan itu wanita mulia. Maka seorang istri berperan itu wanita mulia. Membantu suaminya, pahalanya berlipat-lipat. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan yang punya kisah, suaminya melarat. Lalu Nabi bertanya, lalu bagaimana cara hidupmu hari ini dan sebelumnya? Nah, wanita itu menjawab, ya dari peninggalan warisan masih ada, alhamdulillah. Tapi masa terus begini yang menyelesaikan urusan kebutuhan rumah tangga kami ya Rasulullah. Nabi adalah Nabi yang sangat adil, baginda Nabi yang sangat adil memberikan tawaran. Yang pertama adalah kalau suamimu tidak bisa beri nafkah, maka kamu berhak untuk minta cerai. Maka mendengar berita seperti ini bagi wanita yang rendah cara berpikirnya, itu langsung mengatakan cerai. Tapi wanita cerdas seperti yang bertanya pada baginda Nabi, dia berpikir, ya Rasulullah, masa gara-gara begitu harus cerai? Adakah solusi yang lain ya Rasulullah? Nabi menjawab, solusi yang kedua adalah engkau yang memberikan, yang mencukupi nafkah seperti yang sudah kamu lakukan dan kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat saat itu. Maka karena dia wanita cerdas bukan milih cerai, beliau mengatakan biar aku yang mencukupi. Lalu aku mendapatkan pahala double. Nah, ini kan kisahnya jelas, laki-lakinya tidak mampu, fakir, bukan model laki-laki yang tadi. Ongkang-ongkang, marah, ngusir dan sebagainya. Tolonglah wahai suami, tanggung jawab di hadapan Allah. Berbuat dolim pada orang di luar rumah saja haram, apalagi dengan orang yang di dalam rumahnya, istrinya yang melahirkan anak-anaknya. Bagi dia itu menikah jadi haram sebetulnya, karena dengan pernikahannya akan menjadikan dia bermaksiat. Hei kaum pria, fahami makna ini. Tapi kalau sudah Anda berjuang, berusaha mencari rizki kok tidak dapat, biarpun istri Anda kelaparan, anak kelaparan tidak dosa, karena Anda sudah mencari. Cuman nanti peran istri boleh saat itu. Indah sekali. Dan istri pun di saat berperan untuk mencukupi keluarganya harus ditingkatkan ketawaduannya. Ditingkatkan kualitas ketawaduannya agar tidak menjadi wanita yang berubah akhlaknya gara-gara dia mencukupinya. Sebetulnya hidup itu kan indah seperti itu, bukan main tuntut. Tapi kalau didasar diawali dari seorang suami yang tidak tahu diri, tidak memberikan nafkah, kemudian hanya menyiksa istrinya, nggak membantu pekerjaan istri, giliran pada akhirnya istri kebingungan marah-marah. Dia adalah lelaki dungu. Dan Nabi tidak senang dengan orang-orang semacam itu. Dia tidak punya tanggung jawab. Haram dan dosa dia. Dosa kepada orang di luar saja sangat besar dosanya, bagaimana orang yang di dalam rumahnya. Nah, ini nasihat untuk semuanya. Sebagai seorang laki-laki Anda harus mencari nafkah. Bahkan Anda duduk di majelis pun kalau meninggalkan istri nggak diberi nafkah, Anda tidak boleh kok. Asik keliling pengajian ke sana kemari, alasannya pengajian ke sana kemari, ikut ustadz ke sana kemari, tapi menelantarkan istrinya, Anda maksiat. Mencari nafkah adalah pahala. Mencari nafkah adalah pahala. Dan wahai para wanita, para istri yang solehah, kalau menemukan suami yang tidak mampu karena kefakirannya, bukan karena orang laki-laki yang biasa judi, hambar-hamburan, bukan. Memang dia bangkrutan lah, bisnis bangkrut, ini bangkrut, nggak bisa-bisa. Maka Anda sebagai seorang istri berperanlah Anda untuk mencukupi urusan keluarga Anda, karena saat itu sesungguhnya Anda mendapatkan kemuliaan yang berlipat-lipat. Jadi indah di sini. Kemudian juga mengurangi tuntutan seorang istri. Mengurangi tuntutan itu penting sekali agar menjadikan rumah tangga semakin mudah, semakin indah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.
pertanyaannya tadi, apakah kalau dia keluar ya? Kalau dia keluar, ya seharusnya Anda tidak perlu keluar. Diusir, kalau diusir ya pergi. Setelah diusir dibilang laknat dan khianat. Ya aneh sekali, itulah suami yang aneh. Sudah tidak memberi nafkah, mengusir istrinya, setelah itu bilang khianat dan seterusnya. Yang jelas rumah tangga Anda harus dibenahi. Maka caranya adalah mungkin Anda tetap membangun, Anda kembali ke rumah, diskusi yang baik sama suami. Kalau ternyata suami tidak bisa diajak baik-baik, akan tapi terus melakukan kezaliman, lalu Anda tidak mampu, ada jalur. Anda bisa berpisah, mungkin dia akan bertemu dengan wanita yang cocok buat dia, dan Anda akan ketemu laki-laki yang bisa menjaga Anda. Tapi dalam keadaan Anda terus terzalimi, tersiksa, apalagi terus dimarahi, dicaci, diolok, dibilang laknat dan seterusnya, tidak boleh hidup semacam itu. Hidup harus nyaman, rumah tangga harus nyaman, suami nyaman, istri nyaman. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.